Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu muslimin dan muslimat yang mendengarkan pengajian ini dimanapun anda berada, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus jamaah Masjid An-Nasr yang mudah-mudahan semuanya disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan doa-doanya, hajat-hajatnya, salatnya, ibadahnya, puasanya semuanya diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah menjadi orang-orang istiqomah sampai di akhir hayat, mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tidak terasa hari ini sudah masuk ke hari yang ke-12 Ramadan. Subhanallah, rasanya kemarin baru masuk Ramadan. Bahkan persiapan marhaban ya Ramadan. Saat ini Ramadan sudah hampir meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah bisa jadikan kita orang-orang yang bersyukur di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan orang-orang yang bisa diterima oleh Allah amalan-amalan kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita mendapatkan Lailatul Qadar, sedangkan kita dalam keadaan beribadah kepada Allah, agar kelak mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita akan tadabbur Al-Quran. Kita nyambung daripada ayat yang lalu, yaitu Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan kepada kita yang sepatutnya kita sudah tahu, karena itu terjadi tiap saat, terjadi tiap hari, terjadi kepada orang lain, terjadi kepada siapapun. Bahkan diri kita sudah ditentukan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tinggal Allah yang menentukan apakah ketentuan itu berlaku langsung atau bisa ada perubahan. Dan tinggal kita cari ketika ketentuan itu datang apakah kita dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik. Ini yaitu adalah kematian. Sampai Allah mengingatkan di dalam surat ini An-Nazi'at, yaitu bagaimana ketika malaikat mencabut nyawa. Kita sudah bahas masalah itu. Ada dua golongan malaikat yang mencabutnya dengan halus, malaikat yang mencabutnya dengan kasar, yaitu untuk orang-orang yang husnul khatimah dicabut dengan halus. Mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang dicabut dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ada sebagian lagi, bahkan sebagian orang dulu zaman Rasulullah, bahkan sampai detik ini masih ada yang tidak percaya dengan hari akhir. Surat ini membahas luar biasa tentang itu, karena Rasulullah dulu salah satu daripada yaitu ujian Rasulullah itu adalah pertentangan yang ditentang ajakan Rasulullah, yang tidak diterima, bahkan diolok-olokkan. Rasulullah tidak cukup diolok-olokkan, bahkan dihina, bahkan diancam mau dibunuh Rasulullah SAW. Sudah berkali-kali karena mengajak untuk ingat kita kepada akhirat, padahal itu sesuatu yang sudah lazim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini surat membahas masalah ini. Bahkan kezaliman-kezaliman dulu sudah diterangkan di sini. Untuk menenangkan Rasulullah, didatangkan kisah-kisah pada kejadian yang dulu. Di antaranya di sini ada kisahnya Fir'aun, bagaimana menentangnya ajaran Nabi Musa alaihissalam, sampai dikejar-kejar mau dibunuh. Tapi akhirnya sebelumnya itu Nabi Musa suruh datang dulu nasihati kepada Fir'aun,
dan Haman untuk dinasehati dengan pelan-pelan. Mudah-mudahan barangkali dia kembali. Padahal Allah sudah tahu bahwa Fir'aun itu adalah su'ul khatimah. Tetapi kita tidak boleh putus asa. Kita wajib berdakwah. Wa qul lahuma qawlan layyina. Katakanlah dengan kata-kata yang lembut. Itu Fir'aun yang taghiyah, Fir'aun yang jahatnya luar biasa. Tapi sebagai seorang pendakwah harus mengajak dengan cara yang lembut, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tapi jangan mundur, harus terus berdakwah. Cuma harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tidak ada orang yang lebih lembut daripada ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih baik daripada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah juga ditolak. Makanya Rasulullah SAW didatangkan surat ini untuk menenangkan Rasulullah, menyenangkan Rasulullah. Dan umatnya Rasulullah tidak boleh mundur dalam dakwah, tidak boleh sedikit pun. Cuma mengajak dakwahnya itu harus bil hikmah, dengan lembut. Soal hidayah tidak hidayah itu urusan Allah. Itulah kenikmatannya orang Islam. Kita wajib berdakwah. Berdakwahnya tidak harus dengan cara yang kasar atau memaksa, tetapi tidak boleh putus asa. Karena semuanya ada di tangan Allah. Allah yang berhak, Allah yang maha bisa, Allah yang punya kehendak hakikatnya. Kita hanya makhluk. Kita hanya makhluk, harus tahu diri kita makhluk. Tugasnya apa? Taat kepada Allah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah secara mutlak dan taatlah kepada Rasulullah SAW secara mutlak. Walaupun kita punya keinginan beda, tetapi kita wajib taat kepada Allah. Makanya ada ayat lain mengatakan wa nahan nafsa 'anil hawa. Kita harus tahan keinginan kita kalau itu bertentangan dengan perintah Allah. Contoh yang paling mudah ketika subuh, as-salatu khairum minan naum, tetap dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tiap pagi kita dipanggil oleh Allah. Padahal kadang-kadang nafsunya kita kepengin tidur. Nah, jangan tidur, salat. Bahkan diingatkan oleh Allah dengan cara yang lembut. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, tergantung kita mau mengikuti hawa nafsu atau mau mengikuti perintah Allah. Kalau perintah Allah, bangun, ayo salat. Allah dipanggil oleh Allah. Di sini hawa nafsu. Orang kadang-kadang ada yang suka maaf-maaf, rentenir ataupun riba atau ini. Allah mengingatkan, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah sudah menghalalkan, yaitu adalah jual beli yang biasa tanpa riba, dan Allah mengharamkan riba jelas-jelasan dalam Al-Quran. Hawa nafsunya kita kepengennya mana? Kalau kepengen riba berarti bertentangan dengan perintah Allah. Allah sudah melarang. Begitu juga maaf perbuatan zina. Allah melarang zina, la taqrabuz zina. Jangan sampai. Tapi suruh kita nikah. Disuruh kita nikah. Allah nyuruh. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau nikah tapi maunya berbuat zina. Nah, ini nafsu. Zalim kepada orang, zalim kepada tetangga, zalim kepada istri, zalim kepada suami, zalim kepada orang tua. Semuanya dilarang oleh Allah. Tapi banyak masih yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini datang Islam untuk memerangi hawa nafsu kita. Begitu juga ajakan syaitan yang sudah diterangkan oleh Allah, innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata bagi anda itu adalah siapa? Syaitan. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan syaitan jangan teman, tetapi jadikanlah dia musuh kamu. Karena sudah terang-terangan syaitan itu, sudah terang-terangan di depan Allah ketika minta panjang umur dan diberikan panjang umur sampai hari kiamat. Syaitan telah bersumpah
la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Saya wakafkan diri saya untuk mengganggu, menggoda, yaitu siapa? Adam dan keturunannya. Makanya Allah selalu memanggil ya ibn Adam. Nah, wahai anak Adam, keturunan Adam. Selalu kalau masalah syaitan, alla ta'budu illa iyyahu, dan seterusnya. Jangan kamu ikutin gangguan syaitan. Itu adalah musuh kalian, kata Allah Jalla Jalaluh. Dikatakan kepada keturunan Adam. Kenapa? Karena syaitan itu benci bukan kepada Islam saja. Bencinya syaitan itu kepada manusia. Karena dendam ketika hasud, ketika Nabi Adam dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya di situ orang Islam diganggu, orang non Muslim diganggu. Kezaliman terjadi kepada semua manusia, hampir semua manusia, semua golongan maksudnya. Itu diganggu oleh Allah, oleh syaitan, wal'iyadzubillah. Yang Muslim ada yang bunuh, yang Nasrani ada yang bunuh, yang macam-macam semua, yang mana jenis manusia pasti diganggu oleh syaitan. Ada agama yang tidak cukup dengan Islam, tidak, semua yang namanya manusia itu adalah targetnya syaitan, karena syaitan sudah bersumpah la ughwiyannahum ajma'in, semuanya ajma'in, kecuali siapa? Syaitan sendiri yang tahu. Mudah-mudahan kita golongan ini yang kecuali. Saya tidak berani kepadanya. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah yang bergantung kepadamu dan ikhlas, dan engkau ridhai ikhlasnya, engkau terima ikhlasnya. Saya enggak berani mengganggu mereka. Mudah-mudahan kita golongan orang-orang yang itu. Kita untuk istiqamah, untuk ke masjid, untuk taklim, untuk berbuat baik, untuk apa? Mencegah daripada gangguan syaitan. Kalau dicegah gimana? Kalau kita diganggu juga. Kata Allah, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kalau kalian diganggu, kalau kalian masih merasa ada bisikan-bisikan di dalam dadanya, atau ajakan yang bertentangan dengan syariah, bertentangan dengan akhlak yang mulia, bertentangan dengan peri kemanusiaan, bertentangan dengan kebaikan, maka mintalah tolong kepada siapa ya Rabb? Kepada Allah, kata Allah. Fasta'idz billah. Isti'adzah artinya minta tolong. Billah, dengan Allah, karena satu-satunya yang bisa melawan, yang mengalahkan syaitan itu adalah siapa? Allah, tidak ada lainnya. Kalau manusia berusaha, ya, mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Kadang-kadang mudah-mudahan syaitan mengganggu kita, kitanya sudah dipalingkan dari tempat yang tadinya di situ syaitan. Makanya kadang-kadang kita dialihkan, kita mau ke sana, ke tempat ini, mau kumpul orang, tiba-tiba nggak jadi. Karena apa? Mungkin kita berdoa kepada Allah, mungkin kita berbuat baik, mungkin kita berbakti sama orang tua, mungkin kita banyak sedekah, mungkin macam-macam, Allah alihkan, nggak jadi. Ternyata di sana ada kelompok-kelompok yang mau menghancurkan dia dalam ibadahnya, dalam akhlaknya. Allah itu Allah punya. Atau kadang-kadang kita sudah terkena, tapi Allah selamatkan kita, kita taubat. Setelah kita berbuat, tiba-tiba ketemu fulan satu lagi yang menyadarkan dia. Alhamdulillah. Siapa yang mengatur ini semuanya? Allah. Makanya kita disuruh berdoa terus, berdoa terus, berdoa terus. Karena kita lemah. Kadang-kadang syaitan itu datang dari mana-mana, dari segala penjuru, dari diri kita, dari keluarga kita, dari anak kita, dari istri kita, dari suami kita, dari tetangga kita, dari segala arah, kata syaitan. Syaitan itu akan datang dari yamini, shimali, ada dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari ini dan seterusnya. Dan Quran tidak menyebutkan dari atas, karena yang atas itu hanya Allah subhana rabbiyal a'la. Makanya orang yang paling dekat kepada Allah, kata Rasulullah, siapa? Orang yang sedang sujud kepada Allah. Orang yang sujud kepada Allah itu orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah.
Makanya Rasulullah selalu mengajarkan, ayo sholat, sholat. Maksudnya itu apa? Sujud depan Allah, rendahkan diri kita. Karena kita kadang-kadang dipuji sama diri, oh saya orang hebat, saya orang alim, tidak ada yang bisa mengalahkan saya orang kaya, semuanya saya bisa beli dan saya bisa bayar, saya pejabat paling tinggi, saya bisa ngatur, jangan. Itu adalah godaan syaitan. Sombongnya itu akan menjatuhkan dia. Makanya Allah paling benci, Rasulullah surah apa? Sujud. Hinakan diri kita kepada Allah, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Kata Rasulullah dalam bahasa hadisnya, aqrabul abdi ilallah wa huwa sajid. Orang yang paling dekat kepada Allah, dia sedang sujud. Ini yang menjadikan apa? Syaitan marah luar biasa. Makanya kalau kita sholat pun masih diganggu, sholatnya kita agak salah-salah, kita disuruh sunnahnya suruh apa? Sujud sahwi. Rasulullah sujud sahwi pernah, dan Rasulullah menganjurkan kita untuk sujud sahwi. Mau salam sebelumnya sujud lagi 2 kali. Kenapa? Imamnya digoda oleh syaitan, terlupa dalam sholatnya. Makanya disuruh apa? Sujud. Yang melupakan itu, yang suka ganggu kita dalam sholat, dalam ngaji, dalam ini, itu biasanya siapa? Bukan biasanya, memang dia. Siapa itu? Kayaknya nggak enak. Dulu temen, jadinya nggak enak nyebut-nyebutnya ini. Yang suka kompromi, mau tidur khayal, kadang-kadang kerja diarahkan kemana-mana nggak karuan. Di rumah kadang macam-macam, ini syaitan masuk semuanya untuk menghancurkan. Dendam, syaitan itu sifatnya dendam. Ini yang dibuat karena dendamnya dia sampai bersumpah begitu. Kata Allah, tenang, walaupun dia dendam, dia kuat, dia masuk ke dalam hati kita dan biasa nipu kita, tapi tenang selagi Anda bersama Allah. Karena syaitan paling takut kalau kita dekat dengan Allah. Tapi syaitan tidak takut kita punya senjata halus yang hebat kayak apapun, tidak takut. Uang banyak kayak apapun tidak takut. Justru malah kesempatan untuk syaitan untuk mengganggu dia. Dengan cara apa? Dipuji. Dipuji dia jatuh. Dibenci pun dia jatuh. Dihasut, di ini, macam-macam. Tapi kalau orang dekat sama Allah, itu syaitan yang lari. Sampai-sampai pernah suatu saat Sayyidina Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, itu zamannya Rasulullah. Yang Sayyidina Umar itu dites oleh Rasulullah. Setelah masuk Islam dites. Pertama kali dites ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanan pagi-pagi. Kaifa asbahta ya Umar? Ketemu Rasulullah. Ini salah satu di antaranya tesnya Sayyidina Umar, dites oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau mengetahui, karena Sayyidina Umar itu perubahannya drastis luar biasa. Dari orang musuh nomor 1 kepada Rasulullah sampai menjadi orang pembela Rasulullah yang hampir dikatakan nomor 1. Ring 1 itu Sayyidina Umar, yang tadinya datang mau membunuh Rasulullah terang-terangan, tapi berubah di jalan, subhanallah, drastis luar biasa, imannya luar biasa. Sampai ketika mau hijrah orang-orang ke Madinah itu sebelum Rasulullah, semuanya hijrahnya itu ngumpet-ngumpet, takut sama orang-orang musyrik karena dibunuh, karena jadi jalannya ngumpet, kecuali satu, Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau mau hijrah, karena sebelumnya Rasulullah, Sayyidina Umar malah datang ke Mekah, ke tempat Ka'bah kumpulnya mereka, karena mereka kumpulnya di Masjidil Haram juga. Cuma saat itu Ka'bah penuh dengan berhala. Di dalamnya Ka'bah itu ada patung-patung yang luar biasa. Jumlahnya di situ disebut sampai 360 patung itu ada di Ka'bah. Sebelumnya Rasulullah SAW menyuruh untuk menghancurkan semua patung itu dan membiarkan Ka'bah kembali bersih suci lagi. Itu sebelum Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah dibuka, Rasulullah patungnya keluarkan. Karena Ka'bah asalnya suci, cuma ditaruhin patung, ini patung lagi, ini patung lagi.
terus setan gangguin, itu dulu orang tua kamu, dulu guru-guru kamu, dulu sesepuh kamu, orang baik ini tuntut ingat, buatin patung, itu untuk, oh jadi akhirnya disembah, pertamanya dipuji-puji, akhirnya lama-lama disembah. Itu ajaran syaitan wal'iyadzubillah, supaya kita berpaling sampai ditaruh di Ka'bah karena nipunya luar biasa. Jadi seakan-akan dia kepada Ka'bah, padahal sudah dilencengkan, Ka'bahnya tidak dimuliakan, yang dimuliakan di dalamnya ada patungnya. Makanya Rasulullah ketika Fathu Makkah, sudah buka Makkah, sudah aman semuanya, tidak ada peperangan, tidak ada setetes darah pun. Rasulullah masuk Fathu Makkah ketika di dalam bulan Ramadan tahun 8 Hijriah masuk, sampai Rasulullah mengatakan supaya tidak terjadi perperangan, padahal mereka musuh-musuh Rasulullah, musuh-musuh sahabat Nabi, merampas, membunuh, menganiaya, tapi Rasulullah balas dengan baik luar biasa. Masuk kota Mekah, ketika itu jumlah banyak orang Mekah tercengang semuanya, jumlah banyak, takut. Kata Rasulullah, tenang, man dakhala masjidil haram fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke masjid, saya kasih jaminan aman, tidak akan ada yang menyentuh dia. Terus apa lagi kata Rasulullah SAW? Wa man dakhala baitahu wa aghlaqa baitahu, dia masuk rumahnya dan tutup di rumahnya, dia aman, saya tidak akan serang. Subhanallah. Coba masuk rumah aman karena tidak ada perlawanan, menunjukkan bahwa Islam itu suka damai, kecuali kalau yang melawan, kecuali kalau yang luar biasa. Terus ada lagi yang beri isyarat, dibilang Abu Sufyan, waktu itu masih kafir. Abu Sufyan itu orang yang sombong di kaumnya. Coba kamu ambil hatinya Rasulullah terima. Sahabat Nabi ada yang mengatakan, sampai dipuji dikatakan, wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Oh, Abu Sufyan luar biasa senang, merasa dia dihargai, padahal orang kafir musuhnya Rasulullah. Coba bayangkan, Rasulullah ambil hati, karena manusia barangkali dapat hidayah. Berdakwah itu tidak harus kalau Allah kalau Rasul. Kadang-kadang dengan perilaku kita yang baik menyentuh dia, akhirnya mengakui bahwa Rasulullah itu mulia. Dengan sendirinya dia lembut, dia masuk Islam. Subhanallah. Semuanya terjadi. Ada yang ke Masjidil Haram, ada yang di rumahnya, ada, tidak ada perlawanan. Masuk Rasulullah SAW tidak langsung nyerah, tunggu dulu di perbatasan. Ketika itu masuk dalam keadaan aman dan nyaman, tidak ada masalah sedikit pun. Kemudian Rasulullah SAW mengambil alih kota Mekah, karena itu memang kotanya Rasulullah juga, karena kakek-kakeknya Rasulullah yang mimpin sebelumnya. Cuma orang-orang Mekah itu diusir, dibunuh, dianiaya. Maka kembali Fathu Makkah, namanya kota Mekah dibuka, bukannya dijajah, dibuka lagi, karena di situ didolimin. Pertama kali yang dibuat ketika Masjidil Haram itu patung-patung keluarkan dari Ka'bah, karena Ka'bah dulu bersih daripada patung. Cuma patung itu ditaruhin oleh orang-orang yang tergoda, terganggu oleh syaitan. Di antaranya adalah Bilal, suruh masuk, ambilin ini semuanya. Masya Allah. Itu yang pertama kali, karena sucikanlah Allah, bersihkanlah Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Akhirnya setelah itu tenang ini tuh. Sayyidina Umar ketika mau hijrah, itu semuanya orang takut, ngumpet-ngumpet, lari ini dan seterusnya dengan caranya masing. Sayyidina Umar ke Ka'bah, karena tempat Ka'bah itu waktu itu masih ada patung. Sebelumnya Rasulullah SAW bersihkan itu setelah hijrah, baru balik lagi, baru dibersihkan. Tapi selagi Rasulullah masih ada di Mekah, patung-patung itu masih banyak di dalam Ka'bah itu. Dan Rasulullah tidak langsung hancurkan, padahal sudah Islam. Padahal Rasulullah sudah, orang-orang sebagian sudah ada yang Islam. Tidak, karena kekuatannya masih sedikit. Kemudian akhirnya Sayyidina Umar ke situ mengatakan apa? Kata Sayyidina Umar, langsung ke Ka'bah sambil mengatakan apa? Barang siapa yang ibunya ingin kehilangan anaknya, lawan aku sekarang mau hijrah. Terang-terangan mau hijrah, aku mau hijrah ini. Siapa berani menyentuh aku, berarti ibunya akan kehilangan anaknya. Maksudnya akan
mati, kata Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar beraninya luar biasa. Enggak ada yang berani sama Sayyidina Umar. Hijrah dengan tenang, bahkan terang-terangan. Sebagaimana dulu ketika dia masuk Islam, begitu juga. Ketika masuk Islam dulu ngumpet-ngumpet. Sebelumnya Sayyidina Umar masih ada dakwah sirriyah, dakwanya dengan cara tidak terang-terangan. Ketika masuk Sayyidina Umar Islam, itu bukan lagi ngumpet, diketuk kamarnya rumahnya Abu Jahal. Ini fulan pembesar. Tek rumahnya. Ketahuilah Umar sudah masuk Islam. Itu Sayyidina Umar luar biasa. Imannya udah enggak tanggung-tanggung. Masuk Islam berani. Tapi tidak semuanya seperti Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar, orang yang hebat begini ini mesti dites sama Rasulullah. Dites satu hari ketemu Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Kaifa asbahta ya Umar?" Bagaimana kamu pagi hari ini? Kata Sayyidina Umar, "Alhamdulillah." Katanya Sayyidina Umar, "Alhamdulillah. Aku aku dalam keadaan iman dan Islam." Dan bersyukur kepada Allah bahwa dia dalam keadaan iman dan Islam. Oke, itu benar. Kedua lagi tesnya yang Rasulullah kedua, atuhibbullaha wa rasulahu aksara min nafsika wa min malika wa auladika. Ini pakai akal nih. Apakah kamu tadi bersyukur kepada Allah, cinta? Ya enggak, katanya beriman. Alhamdulillah, ini karunia Allah, saya dalam keadaan iman dan Islam pagi hari ini. Sekarang masalah cinta, beda lagi nih. Tadi beriman, sekarang cinta. Kayak orang, masalah contoh kita sebagai bangsa Indonesia. Alhamdulillah saya sebagai bangsa Indonesia. Oke, bagus, mengakui. Tapi tanya kedua, apakah kamu cinta negara kamu lebih daripada diri kamu dan keluarga kamu dan harta kamu? Bingung apa tidak kira-kira jawabnya? Apakah semuanya mengatakan orang yang cinta negara berarti dia bersyukur sebagai bangsa Indonesia, mencintai Indonesia lebih daripada dirinya dan golongannya atau keluarganya atau hartanya? Tar dulu, ada yang begitu, mudah-mudahan kita golongan yang begitu. Tapi ada orang yang mementingkan pribadinya sendiri, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan ini, itu manusiawi. Tapi baik atau tidak? Ini Sayyidina Umar sudah ditanya sama Rasulullah, apakah kamu di pagi hari ini ya Umar, ini secara akal nih, kamu lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada, tiga pertanyaan, lebih daripada kamu cinta kepada diri kamu dan kepada hartamu dan kepada anakmu? Tiga, kata Rasulullah SAW. Sayyidina Umar pikir dulu. Ini pikir. Kata Sayyidina Umar, enggak ya Rasulullah, aku mentingkan diri lebih, karena aku kepengen makan, aku kepengen tidur, aku punya hawa nafsu, pengen ini. Terang-terang Sayyidina Umar, jujur. Terus kemudian anak, siapa yang enggak cinta anaknya? Betul atau betul? Kita mati-matian kerja siang malam untuk demi siapa? Anak-anak kita, keluarga kita. Terus yang ini harta. Ya enggak, Sayyidina Umar orang kaya. Aku pengen kekayaannya ini tidak kurang, jangan sampai malah berusaha bertambah. Aku cinta kepada harta sampai mau tidur dipikirkan, bangun tidur dipikirkan, dalam tidur pun kadang-kadang memikirkan. Ini itu Sayyidina Umar jujur. La ya Rasulullah, belum. Ya Rasulullah, belum. Aku masih cinta diriku, aku pengen ini, pengen istirahat, pengen masih banyak. Juga anak, juga harta. Apa jawabannya Rasul? Idzan lam tu'min. Kalau begitu kamu belum beriman. Belum beriman. Maksudnya iman yang sempurna. Sayyidina Umar ketika dibilangnya begitu, astagfirullahaladzim. Pula dikasih kesempatan sama Rasulullah pula. Dia berpikir, iya ya, kenapa aku mencintai diriku lebih daripada mencintai Allah? Allah itu lebih sayang kepada aku daripada aku kepada diriku. Diriku itu perlu makan, perlu ini, kadang-kadang nggak peduli haram dan halal. Jangankan haram dan halal, makruh aja nggak diurus. Yang penting makan.
yang penting tidur, yang penting nyaman. Aku kepengen nyaman, pengen. Tidak, Allah itu memperhatikan kita. Yang haram jangan dimakan, itu akan jadi musibah. Tapi kadang-kadang kita nggak peduli. Yang makruh jangan. Kenapa? Karena mendekatkan kepada haram. Allah melarang ini, itu, ini. Dipikir pakai akal. Allah lebih sayang daripada saya kepada diri saya sendiri. Keluar lagi ketemu Rasulullah SAW. Ya Umar, bagaimana? Al-an ya Rasulullah, uhibbullah aktsara min nafsi. Saya cinta kepada Allah lebih daripada aku mencintai kepada dirinya sendiri. Kepada anak, kepada ini belum ya Rasulullah. Anak selalu menghantui aku. Aku cinta kepada anak ya Rasulullah. Nggak bisa ninggalin anak. Apa yang kepinginnya? Kepinginnya aku berikan, aku pikirkan. Harta begitu juga. Kata Rasulullah, idzan lam tu'min. Belum lagi. Ulang lagi, mikirkan lagi Sayyidina Umar. Harta dibandingkan dengan Allah cintanya. Betul, ada uang, segala-galanya kita bisa. Zahirnya kan begitu. Tetapi belum tentu membawa kebaikan. Kadang-kadang kita terbawa hawa nafsu, ketipu, ke ini dengan harta. Jadi harta belum tentu bisa memberi kebahagiaan. Tapi kalau Allah selalu memberi kebahagiaan. Dengan apa? Ingat kepada Allah, hati kita akan tenang. Tapi uang belum tentu menjadikan kita tenang. Walaupun sebagian menjadikan uang itu tenang, tapi tidak semuanya. Kadang-kadang bikin masalah. Sayyidina Umar melihat lagi, Allah menyuruh kita begini, Allah menjaga kita, Allah memberi, Allah. Semuanya tidak ada jeleknya, kata Sayyidina Umar. Nah, dengan harta kadang-kadang memang enak, tapi kadang-kadang bikin masalah. Naruhnya di mana, untuk apa, supaya ini dan seterusnya. Sayyidina Umar lagi berpikir lagi, ketemu lagi sama Rasulullah, mengatakan, ya Umar, kaifa ya Umar? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, sekarang aku cinta Allah lebih daripada hartaku ya Rasulullah. Auladik, keluargamu belum ya Rasulullah. Keluarga aku cinta ya Rasulullah. Aku siang malam cari harta untuk keluarga. Aku berusaha ini semuanya untuk keluarga ya Rasulullah. Keluarga enggak bisa diduakan ya Rasulullah. Belum lagi, idzan lam tu'min. Kalau begitu kamu belum beriman, betul. Pikir lagi si nomor, takut kalau urusan iman. Takutnya luar biasa. Iman yang dimaksudkan di sini adalah iman yang sempurna. Iman ada kepada Allah, yakin kepada Allah, ibadah kepada Allah ada, tetapi belum sempurna karena masih ada yang melebihi cintanya kepada selain Allah. Yang ketiga dipikir anak-anak, keluarga, dipikir anak, keluarga, masa depan. Kalau kita tua, siapa yang ngurusin kalau bukan keluarga? Keluargamu jaga ini, itu dan seterusnya. Tapi keluarga pun belum tentu bisa jaminan. Ada keluarga yang malah bikin masalah. Makin tua anaknya makin kurang ngajar, makin besar. Makin bohongin orang tua. Bahkan kadang-kadang melawan orang tua. Bahkan kadang-kadang merampok hartanya orang tuanya. Jadi belum tentu anak semuanya gini. Tapi kalau Allah sudah pasti kita dijaga oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Makin tua makin diringankan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita tidak mampu salat berdiri, boleh salat duduk sama Allah. Boleh salat berbaring. Tidak bisa ke masjid, boleh salat di rumah. Di rumah kalau bisa berjamaah, enggak berjamaah pun masih diterima oleh Allah. Bahkan bisa wudu diganti dengan tayamum, macam-macam diringankan oleh Allah. Anak belum tentu. Kadang-kadang sudah besar, makin kurang ngajar, makin melawan ibu dan ayahnya, makin bikin sakit ibu dan ayahnya. Allah ketika manggil anak kadang-kadang susah, tapi Allah ya Rabbana Karim, turunkan rahmat ya Allah. Oh, Sayyidina Umar berpikir lagi, Allah lebih dari keluarga. Kenapa aku harus pentingkan anak, pentingkan diri, pentingkan harta lebih daripada apa yang diinginkan oleh Allah? Akhirnya Sayyidina Umar berubah lagi. Sayyidina Umar itu kalau sudah iya sudah
Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, teriak langsung, belum ditanya sama Rasulullah, dia sudah mengatakan, ya Rasulullah, al-ana ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, aku cinta Allah lebih daripada diriku, kepada hartaku dan kepada keluargaku, termasuk anak-anakku ya Rasulullah. Allah, kenapa ya Allah? Karena Allah segala-galanya, Allah ini sudah berpikir nih, begini, apa jawabannya Rasul? Al-ana ya Umar, dijawab dengan kalimat yang sama. Rasulullah itu bahasanya indah. Apa? Al-ana ya Umar, sekarang ya Umar. Apa sekarang? Kamulah imanuk, iman kamu sudah sempurna. Berarti Islam itu harus pakai akal apa tidak? Tuh Sayyidina Umar disuruh berpikir dulu. Rasulullah nggak mengatakan Allah harus jangan ini, jangan enggak. Tapi ada orangnya yang begini bisa diajak tuh berpikir. Ya, pikir. Oh iya ya. Walaupun dirinya dulu sudah beriman, tapi kan kepengen kita iman yang sempurna, iman yang luar biasa. Apa sih hasilnya itu? Ini habis ini. Hubungannya dengan itu tadi. Ketika Rasulullah sudah mengatakan al-an, sekarang, al-an itu artinya sekarang. Al-ana ya Umar, sekarang kamu sempurna imannya, karena kamu betul-betul luar biasa, sudah berpikir, sudah mantep, dan semuanya bukan ditinggalkan harta, bukan, jangan salah paham, bukan anak-anak ditinggalkan, tidak, bukan diri kita tinggalkan, tidak, tetapi jangan diutamakan. Yang utama adalah siapa? Allah dan Rasulnya, istilahnya Quran dan hadis. Kalau sekarang apa yang dikatakan oleh Allah, udah, walaupun diri kita nggak bisa, Allah dulukan, Rasulullah dulukan. Allah tak berpikir, mantap. Suatu saat Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat yang lain setelah itu, ya enggak, Rasulullah melihat Sayyidina Umar, dan Rasulullah itu kadang-kadang ditunjukkan makhluk-makhluk yang gaib, ditunjukkan oleh Allah Jalla Jalla, mukjizatnya Rasulullah. Ya, nggak bisa melihat, ada syaitan, ada ini, kadang ditunjukkan oleh Allah. Tidak setiap saat, tapi namanya mukjizat kadang-kadang untuk membantu dakwahnya Rasulullah. Pada satu saat Sayyidina Umar datang dari lorong mana? Syaitan ada juga ditunjukkan oleh Allah, datang dari sebelah sananya, kebalikannya. Rasulullah melihat, subhanallah, yang kabur siapa? Syaitannya. Setannya yang kabur. Biasanya kita dikejar nggak sama setan? Kalau yang diem kayaknya udah biasa. Dikejar nggak? Mau tidur diganggu nggak? Kadang-kadang. Mau keluar diganggu apa tidak? Di kantor diganggu apa tidak? Jangankan di kantor, di masjid kadang-kadang diganggu apa tidak? Merasa dirinya paling hebat. Saya paling alim di sini. Saya paling terhormat. Itu kira-kira yang ngomong begitu yang godain siapa? Tuh, syaitan merasa dirinya, atau melihat orang lain, itu rendah, itu ngerti apa, padahal dia soleh, dia suka di masjid, dia suka bolak-balik ke masjid, dia ini, yang nilai siapa? Allah. Tapi orang kadang, itu pura-pura aja. Dari mana Anda tahu pura-pura? Kadang-kadang ada yang meremehkan orang lain. Ilmunya seberapa, dia nggak pakai ilmu. Orang pakai ilmu itu ibadah yang hebat. Belum tentu. Kalau ikhlas apa tidak yang punya ilmu? Kalau tidak ikhlas, orang yang nggak punya ilmu lebih afdal daripada yang punya ilmu. Dengan punya ilmu itu kalau dia ikhlas, taat kepada Allah. Jadi tidak boleh kita merendahkan satu sama lainnya. Kadang-kadang di masjid ada apa tidak terjadi? Kira-kira yang ganggu siapa? Kalau di masjid aja ada, apalagi di luar masjid. Ini syaitan ngejar kita terus, kemana aja kita dikejar. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang selalu mengganggu di dalam dada hatinya manusia lagi, bukan mengatakan orang iman, orang muslim, tidak, manusia semuanya. Makanya jangan sombong, alhamdulillah saya bukan orang Islam jadi nggak diganggu setan. Kata siapa? Yang muslim dan non muslim manusia, bukan manusia, itu tempatnya setan. Setan itu dengki kepada manusia, bukan kepada agamanya. Buat yang namanya manusia, jenis manusia, dia ganggu luar biasa, apapun agamanya, hatta nggak punya agama, pokoknya mau dijeblosin biar dia masuk neraka.
Nah, itu tujuan syaitan. Makanya di situ ya Allah, akhirnya ketika itu mengatakan, idza salaka Umaru fajjan, salaka syaitanu fajjan akhar. Kata Rasulullah berbicara kepada sahabat, kamu kalau mau tahu iman yang sempurna itu seperti Sayyidina Umar. Tesnya apa? Kalau Sayyidina Umar lewat di dalam satu lorong, setan mau masuk dari sini, setannya yang takut kabur. Kenapa? Karena di dadanya ada siapa? Allah. Kecintaannya satu adalah Allah dan Rasulnya. Itu ada nur. Makanya dalam hadis lain dikatakan, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang mukmin yang sempurna. Maksudnya mukmin di sini yang sempurna, yang betul-betul Allah. Sesungguhnya dia bisa melihat dengan pandangan yang diistimewakan oleh Allah. Hati-hati kalau yang sudah sempurna, bukan ngaku-ngaku sempurna. Makanya kenapa? Itu tadi syaitan sendiri sudah mengatakan, illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hambamu ya Allah, aku akan ganggu semua manusia, jenisnya, putih hitamnya, kaya miskinnya, pejabat rakyat, semua aku akan ganggu. Agama Islam, agama A, agama E, nggak punya agama, semua akan aku ganggu, kecuali hambamu yang betul-betul ikhlas dan diterima ikhlasnya olehmu, nurnya ada sendiri. Aku paling takut dengan itu, lari. Allah, setan nggak berani mengganggu. Inilah yang dikatakan. Makanya kita disuruh bergantung kepada Allah. Sampai setan menunjukkan kepada Rasulullah menunjukkan kepada kita, tempatnya setan di mana sih? Rumahnya setan di mana? Waqara fi janibil qalbil insan. Dia menempati di samping hatinya orang. Ya enggak? Orang itu di sampingnya, itu setan di situ. Idza dzakarallah khanas. Kalau orangnya itu ingat kepada Allah, membesarkan Allah, memuliakan Allah, setannya kabur. Tapi kalau orangnya lupa kepada Allah, merasa dirinya paling hebat, merasa, itu tadi, dirinya, keluarganya, golongannya, ininya paling hebat, maka setan itu masuk. Nah, ini Ramadan dijaga oleh Allah dari sini. Tapi ada hawa nafsu kita. Ramadan ini pembersihan, makanya kesempatan sudah yang satu yang tukang ganggu ini, aku selamatin manusia dari itu orang Islam. Tapi ada hawa nafsu. Kalau di Ramadan masih tetap dia berbuat jahat, ya Allah. Padahal sudah diringankan dari satu ini, yaitu syaitan. Diikat, istilahnya bahasa kitanya, diikat sama Allah Jalla Jalla, dibelenggu. Diinikan supaya tidak ganggu. Tapi ada hawa nafsu, masih ada. Hawa nafsu itu masih ada, karena nafsu itu nempel kepada manusia. Enggak. Jadi di sini diringankan dalam syaitan diganggu. Kemudian amalan ditingkatkan, pahalanya. Kemudian kalau orang yang istiqomah, itu akan dihapus dosanya di berkat Ramadan. Kalau Ramadan tidak berbuat baik dan tidak kembali menjadi baik, di bulan apa orang itu akan diharap? Inilah Ramadan. Makanya syiarkan Ramadan. Untuk apa? Ayo, kesempatan kapan lagi kita kembali kepada Allah. Nah, ini saat ini Ramadan kurang lebih hampir setengah Ramadan udah. Kita kalau masih tidak tergugah Ramadan itu kita untuk berbuat baik, ya Allah, rugi apa tidak kira-kira? Rugi luar biasa, rugi. Jangan sampai masuk Syawal ketemu lagi sama siapa? Kayaknya nggak enak nih. Nah, yang suka keliaran siapa tuh? Masuk ke masjid, masuk ke toko, masuk ke rumah, masuk ke hatta kamar mandi, apalagi kamar mandi. Itu sarang kadang-kadang lama di kamar mandi, disuruh jangan terlalu lama karena apa? Takut diganggu syaitan. Nah, dikatakan Rasulullah itu mengatakan baitul khala, tempat yang kosong itu kamar mandi. Makanya dikatakan qada'il hajah, kalau orang melaksanakan hajat, yaitu maaf buang kecil, buang besar dan seterusnya, itu hajat qada'il hajah, ya ini secukupnya aja, jangan terlalu lama, karena di situ biangnya siapa biasanya? Teman lama, khayal itu biasanya di kamar
kayak gituan. Lama asyik, tambah lagi sambil wow, khayal. Keluar dari situ, dapat ide. Masya Allah. Di situ lama, nanti terganggu, mau ke masjid telat. Bahkan kadang-kadang sholatnya telat. Lama di mana? Di kamar mandi. Kadang-kadang wudu bagus, diganggu lagi, kurang pas, lagi kurang pas. Kayaknya orang soleh ini, wudunya hati-hati banget. Tapi wudunya sebetulnya itu lagi diganggu oleh syaitan. Jangan was-was. Makanya dilarang oleh Rasulullah. Kita kadang-kadang ada apa tidak yang suka was-was? Aduh, jangan-jangan tadi kepercik ini. Basuh lagi. Aduh, kayaknya kena satunya ini. Basuh lagi. Enggak, akhirnya telat apa tidak kira-kira? Telat. Setan ganggunya luar biasa. Kelihatannya kayak memuji. Kamu kan kalau wudunya nggak bener gimana? Kebalikannya ada yang wudu cepet banget. Ya, sampai ada yang tertinggal. Jangan juga, biasa aja kenakan sudah. Selesai. Kalau tak merasa terganggu, baca kalau kita di kamar mandi dalam hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena di dalam kamar mandi tidak boleh nyebut nama Allah. Ya, enggak menghargai, menghormati Allah. Tapi baca di hati boleh apa tidak? Boleh. Jangan sampai terus nggak mau. Justru kita tidak bisa lepas dari Allah. Hati kita. Tapi lisan itu kan memperkuat saja. Kalau di kamar mandi jangan. Ya enggak, karena hormati Allah, itu tujuannya. Nah, itu kadang-kadang terganggu begitu. Tidak cukup begitu, sudah bagus di dalam wudunya agak selamat, di sholatnya kadang-kadang. Ada apa tidak? Takbir sampai berapa kali? Allahu Akbar. Belum pas. Allah. Balik lagi. Ada apa tidak kira-kira? Sampai Rasulullah ngingetin kalau ada orang begitu. Kalau orang begitu, masalah kita di masjid, ada orang begitu sebelah kita, kalau sampai 3 kali tepuk dia, ingetin dia lagi diganggu oleh syaitan. Nah, enggak, syaitan lagi ganggu dia, pura-pura belum fasih, belum pas, ganggu tepuk, tapi jangan diblok, jangan dendam kepada orang ini. Ini dia pas lagi kayak gitu saya sholat samping dia, jadi kan boleh tepuk, jangan. Nanti enggak boleh tepuk, maksudnya diingatkan, sadarkan kamu ini lagi sholat, lagi diganggu oleh syaitan. Jadi syaitan tuh ngejar terus. Nah, ini Ramadan alhamdulillah dibantu oleh Allah, separuh yang ganggu kita ini diikat dulu, tapi dalam bulan Ramadan. Ini karena Ramadan khususnya untuk umat Nabi Muhammad. Yang lainnya enggak, untuk umat Nabi Muhammad. Itu diganggu oleh syaitan ini, diselamatkan dalam 12 bulan, yang 1 bulan ini. Tapi nafsu tetap ada. Nafsu itu tetap ada. Bunuh itu kan dari setan. Ya, yang membisik-bisiki setan tadinya. Tapi nafsunya itu tadi dendam, nafsunya sombong, nafsunya macam-macam, itu yang mengerjakan dia. Kan Ramadan ada orang Islam bunuh, iya, itu nafsunya karena dia dendamnya dari dulu itu sudah ada. Pas waktunya pada waktu Ramadan itu karena nafsunya, bukan syaitan. Syaitannya udah ganggu dulu. Tapi Ramadan, kata Rasulullah, untuk apa? Untuk umat Nabi Muhammad diberi keringanan Ramadan, biar untuk lebih beribadah, bahkan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar, luar biasa. Nah, ini kesempatan kita. Kalau kita tidak mengejar itu yang istimewa itu, dan kesempatan yang istimewa itu, kapan lagi? Makanya zakat itu tidak wajib di dalam bulan Ramadan. Wajibnya setiap saat. Setiap saat bagi orang yang sudah haul. Haul itu 1 tahun harusnya. Masalah Januari, ya Januari 1 tahunnya itu sudah harus keluarin. Masalah Februari, Desember, Juli, tergantung hartanya. Yang penting sudah sampai 1 tahun. Tapi orang kadang-kadang nyari di Ramadan. Kenapa? Ngeluarin zakat Ramadan, kadang-kadang tambah lagi infak Ramadan. Padahal infak setiap saat dianjurkan oleh Allah. Tapi Ramadan lebih marah. Kenapa? Karena dilipat gandakan pahalanya. Itu ngejar Ramadan. Bukan karena wajibnya
tergantung masing-masing. Mungkin ada orang yang merintis hartanya yang sudah sampai haul dan nisab itu bulannya bukan Ramadan. Kalau sudah masuk waktunya itu wajib keluar. Tapi ada orang yang belum masuk, aku keluarkan dulu karena Ramadan. Nah, ini Ramadan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan dan mengamalkan ibadah yang lebih baik lagi di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya ya Allah ya Rabbana ya Karim birahmatika ya Arhamar Rahimin. Kira-kira jelas semuanya? Apa ada yang mau bertanya? Barangkali aja khafif ringan aja. Kira-kira cukup, kita doa mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, Allah jadikan kita orang-orang istiqomah. Mumpung masih Ramadan, saya sebetulnya mau masuk kepada lebih lagi, tapi ini penting untuk kita jaga diri. Mumpung belum habis Ramadan, mungkin yang lalu sudah baik, tapi masih ada yang lebih baik lagi. Gunakan kesempatan sampai Rasulullah nanti khususnya di akhir-akhir itu lebih kemungkinan besar, tapi Rasulullah tidak memastikan, cuma mengatakan lebih besar nanti di dalam 10 yang terakhir. Makanya ada etikaf, ada ini. Tujuannya apa etikaf? Untuk tafakkur. Sayyidina Umar tadi tuh ditanya, kamu pikir ketika nanti malam-malam etikaf, tafakkur yang banyak itu, selain baca Quran, tapi tafakkur, ya Allah, lupakan sedikit masalah rumah, masalah ini, ingat kebesaran Allah, bukan lupakan sedikit. Kadang-kadang kita mikirin masalah anak, masalah ini, masalah kerjaan, masalah banyak. Ayo etikaf di masjid. Makanya banyak masjid-masjid etikaf. Betul. Kira-kira di Masjid An-Nasr ada apa nggak biasanya? Ayo, alhamdulillah. Itu untuk apa? Tafakkur kepada Allah, supaya kita berpikir. Makasih Nah Umar tadi itu dikasih untuk kita jangan lepas Ramadan masih dekat lagi dengan teman lama yang dulu asyik kita. InsyaAllah kita istiqomah, dijaga oleh Allah sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi na'amahu yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami mohon ya Allah, mudah-mudahan Kau jaga kami ya Allah. Kami terima kasih ya Allah diberikan panjang umur sampai menikmati Ramadan ya Allah. Ya Allah, hari ini yang ke-12 kami ya Allah. Ya Rabb, terima kasih masa-masa yang lalu, mudah-mudahan Kau terima ya Allah ibadah kami ya Allah, semua ibadah kami ya Allah, yang kecil dan yang besar ya Allah. Kalau kami masih lalai ya Allah, mudah-mudahan maafkan kesalahan kami ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan dari separuh yang terakhir ini, mudah-mudahan kami tambah giat lagi ibadah ya Allah, tambah dekat kepadamu ya Allah. Ya Rabb, kami dulu sering diganggu oleh syaitan ya Allah, kami lemah ya Allah. Kadang-kadang sedikit aja istri ngomong kami emosi ya Allah, yang manas-manasin syaitan ya Allah, sampai kami keluar kata-kata yang tidak menyenangkan untuk istri kami ya Allah. Bahkan kadang-kadang untuk keluarga kami, anak-anak kami, apalagi ibu dan ayah kami ya Allah, gara-gara dipanasin oleh syaitan ya Allah. Kadang-kadang kami membenci ini ya Allah. Tambah gak karuan perbuatan kami ya Allah, dalam pekerjaan kami ya Allah, dalam mencari rezeki kami. Masa lalu kami ya Allah banyak kotor ya Allah. Rezeki yang masuk kadang-kadang ya Allah Engkau lah yang maha tahu ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau hapus kesalahan kami yang lalu ya Allah. Bersihkan harta kami ya Allah, bersihkan keluarga kami ya Allah, bersihkan diri kami ya Allah. Penuhkan hati kami kecintaan kepadamu ya Allah, agar kami betul-betul istiqomah ya Allah. Dan juga istri kami ya Allah, mudah-mudahan istiqomah ya Allah, agar saling ingat mengingatkan ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, mudah-mudahan dilembutkan hatinya ya Allah, agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak
Anak-anak yang masa depannya bisa memuliakan ibu dan ayah, ya Allah. Tidak terbawa dengan hawa nafsu, ya Allah. Tidak terbawa dengan pergaulan bebas, ya Allah. Tidak terbawa dengan handphone yang menyesatkan, ya Allah. Ya Rabb, selamatkan anak-anak kami, ya Allah. Agar anak-anak kami lembut hatinya, ya Allah. Agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang berbakti kepada ibu dan ayahnya, ya Allah. Anak-anak yang mengutamakan ibu dan ayahnya, ya Allah. Anak-anak yang berkata-kata yang lembut hatinya kepada ibu dan ayahnya, ya Allah. Ya Rabb, apalagi tambah besar, mudah-mudahan anak-anak kami tambah memuliakan ibu dan ayahnya, ya Allah. Berkailah kehidupan mereka, ya Allah. Mudahkan rezekinya, ya Allah. Segala urusannya berikan kemudahan, ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kami keluarga yang dicintai olehmu dan mencintaimu, ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, mudahkan kami untuk mendapatkan Lailatul Qadar sedangkan kami sedang istiqamah ibadah kepadamu, ya Allah. Jangan sampai datang Lailatul Qadar kami sedang lalai, apalagi sedang maksiat, ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Ramadannya diberkahi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini bisa dibawa ke rumah, cerita sama keluarga. Mudah-mudahan hati keluarga kita tambah lembut hatinya, bisa dijadikan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.